Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasib dengan NIM 2218017. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya yang melakukan create, read, update, dan delete pada resto dan coffee shop. Di sini saya akan menyentuhkan pada halaman pemilik. Nah, pada halaman pemilik di sini ada beberapa data yang sudah saya buat. Nah, pada data jika diklik tambah data di sini, maka akan masuk ke tambah data. Nah, di sini saya akan menjelaskan source code-nya pada pemilik .blade.php. Nah, di sini pada titelnya saya buat data pemilik, lalu untuk href button pada tambah data di sini ada di pemilik. Nah, ada di pemilik ini dari ada di pemilik .blade.php yang ada di atasnya pemilik .blade.php. Lalu pada PDF ini untuk mencetak PDF yang ada pada halaman pemilik di sini, yang ini, dan kita panggil roots. Pada roots ada di pemilik dan roots pada PDF pemilik. Nah, di sini selanjutnya ada tabel untuk menampilkan isi dari data-data yang sudah diinputkan. Ada nomor, nama pemilik, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan action ini untuk button edit dan button hapus. Nah, pada perulangan for each di sini kita mempunyai variabel data yang di convert atau as item as row, di mana as row di sini berfungsi untuk mengambil data-data yang sudah diinputkan dan ditampilkan pada halaman data pemilik di sini seperti ini. Nah, langsung saja saya jelaskan untuk routes-nya. Pada routes-nya di sini itu ada di web, di pemilik. Nah, ini pemilik controller class index, ada di pemilik. Nah, ada di pemilik di sini untuk menambahkan data dan menampilkannya di web. Lalu dan PDF pemilik di sini juga untuk mengeprint atau mencetak dengan halaman PDF. Lalu kita masuk ke controllers untuk pemilik .php-nya. Nah, di sini pada controllersnya kita membuat function yang bernamakan index. Lalu kita membuat variabel baru dengan nama sdata dengan nama modelsnya, yaitu pemilik. Di sini kebetulan ada pemilik .php, kita masukkan pemilik dan kita membuat return view atau untuk menampilkan, yaitu pada folder administrator, pemilik, dan nama untuk halaman pemiliknya. Nah, lalu pada public function add yang di sini kita membuat function add dan mereturnkan view-nya, mereturnkan view untuk menampilkan view-nya pada folder administrator, lalu folder pemilik, dan ada di pemilik di sini untuk menambahkan data. Lalu pada function yang ketiga kita membuat function insert data, yang dimana pemilik di sini adalah nama modelsnya dengan membuat atau menginsertkan data request all di sini untuk memasukkan semua data dan return redirect function rootnya adalah pemilik. Lalu pada public function read data di sini berfungsi untuk membaca datanya. Kita membuat variabel sdata dengan modelsnya pemilik,
dan mencari ID-nya. Lalu kita akan menampilkan view-nya atau tampilannya, yaitu pada file administrator, pemilik, dan update pemilik. Dan compact ini adalah untuk memanggil si data ini, masukkan data. Lalu pada public function update data, di sini kita membuat variabel sData lagi dengan model yang sama, yaitu pemilik, untuk mencari ID. Dan pada sData kita terapkan metode update karena ingin mengupdate semua datanya, dan request all ini untuk berfungsi untuk agar semua datanya bisa terupdate. Lalu kita returnkan function redirect pada root si pemilik. Lalu pada public function delete data, kita membuat variabel sData lagi dengan model yang sama untuk mencari ID. Lalu sData delete untuk menghapus. Lalu kita return function redirect pada root pemilik. Nah, pada public function export PDF di sini kita membuat variabel data lagi. Lalu kita masukkan nama modelsnya, al ini untuk semua datanya, spdf ini untuk kita membuat variabel spdf, pdf ini untuk membuat menjadi folder pdf load view pada administrator, pada folder administrator, pemilik, dan report customer. Report pemilik. Nih, lalu untuk arraynya data dan memanggil variabel sData di sini dan mereturnkan PDF stream data pemilik.pdf. Lalu saya akan jelaskan lagi untuk roots-nya secara satu persatu. Nah, pada roots pemilik di sini ada roots get pemilik untuk function indexnya yang sudah saya jelaskan tadi. Function indexnya itu yang ini, public function index untuk menampilkan indeksnya. Lalu untuk yang pemilik art form ini untuk menampilkan dan menampilkan tambah data yang tadi. Lalu yang ketiga ini pemilik art form juga untuk menginputkan pemilik atau data pemilik. Lalu root get pemilik update form, kita memanggil controllernya pemilik untuk membaca data dan membaca data pemilik di sini. Lalu pada root yang kelima itu kita memanggil pemilik controller lagi untuk menampilkan semua data yang ada di halaman pemilik. Lalu untuk yang ini untuk mengupdate data si pemilik. Lalu untuk yang di bawahnya ini untuk menghapus data si pemilik. Lalu yang terakhir ini untuk mengekspor menjadi PDF dan bisa di-download. Lalu mungkin kita akan lanjut ke cara dropdown pada foreign key. Nah, pada dropdown foreign key di sini saya akan mempraktekannya. Lalu saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini kita akan melakukan CRUD dengan menambahkan data pemilik. Lalu nama pemiliknya semisal, lalu alamatnya di Bandung, perempuan, nomor teleponnya, lalu simpan. Nah, di sini data pemilik sudah bisa melakukan COD dan bisa untuk kita cetak. Nah, seperti ini. Ini hasilan untuk ekspor PDF-nya. Lalu kita bisa menghapus datanya di sini. Kita contohkan. Oke, saya lanjutkan. Tadi kan kita mau menambahkan data yaitu Mila, alamatnya di Bandung, jenis kelaminnya perempuan, dan nomor teleponnya
sembarang aja. Seperti ini, lalu klik simpan. Nah, di sini sudah bisa melakukan yang namanya menghapus data dan mengedit data. Saya contohkan untuk mengeditnya dulu. Nah, semisal namanya jadi update. Nah, sudah bisa terupdate, dan untuk menghapusnya kita klik button hapus, maka sudah bisa terhapus. Nah, lalu kita tambahkan lagi untuk mempraktekkan drop foreign key. Kita klik Nami Bandung, jenis kelaminnya perempuan, lalu simpan. Nah, ini sudah. Nah, pada pemilik ini akan saya hubungkan pada tabel toko di sini. Nah, pada tabel toko di sini sudah bisa melakukan drop down foreign key. Saya contohkan dengan saya praktekkan dulu cara alur kerja programnya, lalu saya jelaskan source code-nya. Nah, kita tambah data di sini. Lalu pada nama pemilik di sini sudah bisa melakukan drop down foreign key dengan cara kita mengambil data dari data tabel pemilik di sini. Kita bisa Nami, jenis tokonya misal apa ya, restoran Nami. Misal ini restoran makanan. Lalu alamatnya di Bandung. Lalu kita klik simpan. Nah, ini sudah berhasil melakukan drop down foreign key dan kita bisa mencetak PDF-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu di sini juga kita bisa mengedit. Bisa kita pilih. Misal kita ganti Jakarta. Kita update. Nah, sudah terubah dan kita bisa menghapusnya. Nah, seperti itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan source code-nya. Nah, pada source code-nya di sini kita pada halaman indeksnya atau toko.blade.php di sini saya roots-nya pada add toko dan pdf toko yang sama seperti tadi. Untuk roots-nya saya jelaskan terakhir. Nah, lalu di sini ada untuk menampilkan tabel di sini, nomor, alamat, action, itu saya deklarasikan di sini. Lalu di sini untuk menampilkan nama pemilik, jenis toko dan alamat, dan akan dicetak di sini. Akan dicetak pada tabelnya. Nah, lalu kita masuk ke dari toko.blade.php. Nah, pada toko.blade.php di sini saya untuk data tokonya, roots-nya ke toko. Lalu untuk form class-nya, untuk form class row G3 action-nya itu row insert toko untuk memasukkan data toko. Lalu untuk nama pemilik di sini saya mengambil dari kelas pemilik tadi dengan ID dan nama ID pemilik menyesuaikan dengan nama tabel pada phpMyAdmin atau database-nya. Di sini saya sudah mendeklarasikan data pemilik as row, yang dimana di sini saya menampilkan nama pemilik pada pelurangan for each. Nah, lalu saya mengambil jenis toko pada tabel phpMyAdmin dan alamat pada tabel phpMyAdmin. Lalu pada update toko di sini sama untuk route-nya ke
ini toko. Lalu rootnya juga update toko, dan di sini juga sama, kita menampilkan untuk ID. Saya mengambil ID-nya pemilik, data pemilik. Di sini untuk srow ID-nya di sini ini mengambil dari variabel data pemilik yang dijadikan srow. Di sini mengambil data ID pemiliknya. Dan di sini untuk menampilkan apa? Saya menampilkan nama pemiliknya. Lalu di sini juga sama, jenis toko dan alamat. Lalu untuk reportnya, di sini ada data toko untuk titelnya. Lalu di sini untuk pada pas proses pencetakan tadi ada nama pemilik, jenis toko dan alamat. Nah, di sini ada perbedaan. Row pemilik ini adalah nama databasenya yang akan dan apa yang akan kita ambil. Saya akan mengambil nama pemiliknya, lalu ada jenis toko dan alamat. Nah, saya akan menjelaskan untuk web PHP nya atau roots-nya pada oh iya, saya lupa untuk controller pada tokonya ya. Nah, pada controller toko di sini sama seperti pemilik tadi, yang hanya berbeda itu di sini saya menggunakan dua model, yaitu toko dan pemilik. Nah, pada indeksnya ini saya membuat variabel data dengan modelsnya toko dan menampilkan atau mereturkan tampilan pada folder administrator, tokos, dan nama foldernya atau nama halaman awalnya yaitu toko. Lalu pada public function add di sini kita kan ingin menambahkan sebuah data. Jadi saya menggunakan atau membuat variabel as data pemilik dengan model pemilik dan menampilkan return view pada administrator, tokos, dan atoko. Dan compactnya ini menyesuaikan pada nama si variabel yang sudah dideklarasikan. Nah, ini itu berfungsi untuk menambahkan data-data dari si pemilik ini, untuk lebih tepatnya untuk mengambil data dari si pemilik ini. Lalu pada public function insert data, kita untuk memasukkan data dengan nama modelsnya toko dan return redirect dengan function redirect, routes-nya yaitu toko. Lalu pada public function read data di sini saya membuat dua variabel as data dan as pemilik, yang dimana untuk membaca kedua data tersebut yaitu model pemilik dan toko, yang untuk toko ini berdasarkan oleh ID dan menampilkan pada administrator, tokos pada update toko. Untuk compactnya di sini kita memasukkan data dan data pemilik. Nah, pada public function update data kita menggunakan variabel as data dengan model toko, dan as data ini menggunakan metode update untuk mengupdate semua data, lalu return redirect atau return function redirect pada routes toko. Sama dengan delete data, kita membuat variabel data dengan model toko untuk mencari ID-nya toko, lalu as data untuk menghapus, lalu return redirect routes-nya toko. Untuk toko di sini pada modelsnya itu seperti ini. Nah, pada model toko di sini kita menggunakan protector tabel dengan nama tabelnya tokos, dengan mengambil tiga kolom, yaitu jenis toko, alamat, dan ID pemilik. Nah, kita membuat public function pemilik untuk mengambil data dari tabel pemilik, yaitu return as this belongs to models pemilik kelas, kita ambil ID pemiliknya. Mungkin itu. Kita akan masuk ke web.php.
Kita ada toko. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, roots ini kita masuk ke indeksnya, yaitu halaman utama dari si tokonya dengan menggunakan toko controller. Lalu untuk yang kedua ini untuk menambahkan data toko. Lalu yang ketiga ini untuk memasukkan data toko. Yang keempat ini untuk membaca semua data toko. Lalu untuk yang ke yang ini untuk menampilkan semua data toko. Lalu yang ini untuk mengupdate semua data toko. Lalu pada yang ini untuk menghapus data toko. Dan yang terakhir itu untuk menjadikannya PDF agar bisa di print. Jadi untuk tampilannya web saya seperti ini. Di sini sebenarnya ada beberapa yang sudah saya buat dropdown. Mungkin seperti pemesanan. Di sini itu saya sudah menggunakan dropdown seperti ini. Jika kita menambah data, ada nama customer, itu kita bisa pilih nama customernya, lalu menunya apa, jumlah pesanannya berapa, dan harganya berapa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada salah kata atau yang tidak mengenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.